Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di sini kami kelompok 8. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan sebuah presentasi dengan materi emosi dalam perspektif Al-Quran. Baik, langsung saja. Mental seseorang dibentuk dari emosi yang nyata, yaitu suatu tingkah laku yang membuat emosi dalam suatu keadaan senang, cemas, ataupun sedih. Contohnya adalah, apabila ada seseorang yang berbuat kasar terhadap kita, maka kita akan marah. Sebaliknya, apabila ada yang memperlakukan kita dengan baik, maka kita akan berperilaku lebih baik. Selanjutnya ada bentuk-bentuk emosi, yaitu amarah. Di dalamnya ini meliputi rasa brutal, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu, rasa pahit, berang, tersinggung, bermusuhan, melakukan tindak kekerasan, dan juga kebencian patologis. Kesedihan. Di dalamnya meliputi rasa pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihani diri sendiri, kesepian, ditolak, putus asa, dan juga bisa depresi. Takut. Di dalamnya meliputi rasa cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, rasa takut sekali, waspada, tidak tenang, panik, dan juga bisa fobia. Kenikmatan. Di dalamnya itu meliputi rasa kebahagiaan, gembira, puas, rasa yang terpenuhi, dan rasa senang sekali. Cinta. Di dalamnya meliputi rasa penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, dan juga rasa kasih sayang. Lalu terkejut. Di dalamnya meliputi rasa takjub, terpana, dan juga terkesima. Jengkel. Di dalamnya meliputi rasa hina, jijik, muak, mual, benci, tidak suka, dan juga rasa sebal. Malu. Di dalamnya meliputi rasa bersalah, malu hati, kesal hati, menyesal, hina, dan juga perasaan hati yang hancur lebur. Dalam Al-Quran pun, emosi dapat dilihat dari tingkah laku manusia, yaitu seperti istiqomah, tawadu, tawakal, dan ikhlas. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 44, menurut tafsir Ma'alim Al-Tanzil dikatakan bahwa seseorang yang memiliki kecerdasan dapat diketahui salah satunya, yaitu dengan cara bagaimana ia menggunakan akal dengan sebaik-baiknya. Dan menurut pakar psikologi, terdapat 14 jenis kecerdasan. Salah satunya adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional dapat diartikan sebagai kemampuan untuk merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi, sehingga bisa untuk memotivasi diri, memahami perasaan dan emosi orang lain, sehingga mampu membina hubungan yang baik dengan orang lain. Apabila berpikir itu bersifat subjektif, maka emosi itu bersifat subjektif pula, karena lebih banyak dipengaruhi oleh kesadaran diri. Semua implementasian dari kecerdasan emosional itu dinamakan akhlakul karimah, yang sebenarnya telah ada dalam Al-Quran dan telah diajarkan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun lalu, jauh sebelum konsep EQ dan IQ. Kecerdasan emosional ini sangat penting bagi pengendalian diri seseorang maupun terhadap orang lain. Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang berbicara tentang mengimplementasikan kecerdasan. Untuk poin yang pertama adalah implementasi sikap konsisten, atau yang biasa kita sebut dengan istiqomah. Istiqomah sendiri berasal dari kata qoma, yaitu berdiri tegak. Nah, adapun istilahnya yaitu yang berarti tegak lurus serta sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen. Contohnya adalah
ibarat karang di lautan yang sering terkena ombak, dia tidak akan loyo, walaupun ombak itu silih berganti. Nah, itulah ibaratkan manusia muslim yang sedang istiqomah dan bagian dari suatu perjalanan. Seperti yang tertera pada surat Al-Hud ayat 112 adalah Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah tobat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Hud ayat 112. Dari ayat tersebut, Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah untuk bersikap konsisten, yaitu bersungguh-sungguh, memelihara, mempercayai, dan mengamalkan serta mengajarkan tuntutan-tuntutannya. Ajaran tersebut menyangkut pribadi diri Nabi saat menyampaikan kepada masyarakat. Sikap istiqomah lahir dari kekuatan jiwa. Apabila tidak ada keteguhan hati, maka sikap istiqomah pun akan goyah. Nah, dalam surat Al-Anfal sebagai berikut. إِذْ يُغَشِّيكُمْ النُّعَاسَ آمِنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. Artinya, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Quran Surat Al-Anfal ayat 11. Keteguhan hati pada ayat tersebut dapat tercermin dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah menguji kesetiaan Nabi Ibrahim dengan memerintahkan untuk menyembelih anaknya yang sudah lama ia nantikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keistiqomahan Nabi Ibrahim mencintai Allah tidaklah berkurang sama sekali, meskipun ia harus mengorbankan putra kesayangannya yang dahulu sangat ia nanti-nanti kelahirannya. Namun, untuk mewujudkan bukti keistiqomahannya kepada Allah, ia ikhlas menjalankannya. Apabila seseorang konsisten dalam perilakunya, maka tingkat keimanan dan keistiqomahannya kepada Allah akan semakin tinggi. Perilaku ini bisa menciptakan kepercayaan diri, integritas, dan kemampuan mengendalikan stres yang kuat. Selanjutnya yaitu implementasi sikap kerendahan hati atau yang biasa disebut tawadu. Tawadu adalah sikap rendah hati yang dimiliki orang yang dapat mengendalikan nafsunya tatkala mendapat nikmat yang lebih. Sikap ini akan membuahkan perilaku baik kepada Allah maupun kepada sesama makhluk ciptaannya. Tawadu adalah sikap yang menjauhi sikap takabur, beringas maupun membangkang, karena tawadu adalah sikap tenang. Lawan dari tawadu adalah takabur, yaitu sombong. Maka, tawadu merupakan salah satu bagian dari akhlak mulia dan sudah seharusnya sifat ini wajib dimiliki oleh setiap umat muslim. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Yang artinya, sedekah tidaklah mengurangi harta. Tidaklah Allah menambahkan kepada seseorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat tawadu atau rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Hadis riwayat Muslim
nomor 2588. Yang dimaksud di sini adalah seseorang yang memiliki sifat tawadu, Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Di dunia, dia akan dimuliakan di tengah-tengah manusia dan kedudukannya akan semakin mulia. Di akhirat, Allah akan memberikan pahala dan meninggikan derajatnya karena sifat tawadunya di dunia. Tanda orang yang bersifat tawadu adalah di saat seseorang bertambah ilmunya, maka semakin menambah pula sikap tawadu dan kasih sayangnya. Semakin bertambah amalannya, maka semakin meningkat pula rasa kewaspadaannya. Semakin bertambah usia, semakin berkurang ketamakan nafsunya. Seorang mukmin hendaknya menjauhi sikap sombong dan sebab-sebab yang dapat mendorong perilaku tersebut, yaitu antara lain ilmu, amal ketaatan, keturunan, keindahan, kekuatan, harta, emosi, dan pendukung-pendukung yang lainnya, sehingga yang bisa menyebabkan seseorang itu menjadi sombong. Dengan kerendah hatian, seseorang lebih mudah memahami masalah yang terjadi dan dapat lebih memahami dan mengerti perasaan orang lain serta tidak merendahkan orang lain. Sehingga dia mampu mengendalikan diri agar selalu bersikap baik, sehingga emosi dalam diri kita pun terkontrol dengan baik. Ada salah satu kisah dari sahabat Rasul yang memiliki sifat tawadu, yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dia berasal dari keluarga bangsawan Quraisy. Dia termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun atau golongan pertama yang masuk Islam. Abu Ubaidah masuk Islam lewat perantara Abu Bakar As-Siddiq. Dia memiliki sifat yang ramah, baik, amanah, tawadu, dan juga tidak sombong, sehingga Rasulullah itu sangat mempercayainya. Lalu saat perang melawan Romawi yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, ada utusan dari Umar bin Khattab datang dengan membawa surat yang isinya adalah untuk mengangkat Ubaidah menjadi panglima perang menggantikan Khalid bin Walid. Abu Ubaidah pun patuh terhadap perintah dari Umar. Umar memilih Ubaidah karena Ubaidah ini memiliki emosi yang lebih lembut dibanding dengan Khalid yang terkenal dengan kerasnya. Sehingga Umar berharap ketika perang melawan Romawi, Ubaidah ini mampu mengatur strategi-strategi yang bisa memenangkan perang, yang bisa memenangkan umat muslim melawan Romawi. Karena emosi dari Ubaidah ini lebih terkontrol sehingga tindakan-tindakan yang Ubaidah lakukan itu akan lebih baik karena emosinya itu terkontrol. Implementasi sikap berusaha dan berserah diri atau tawakal. Secara etimologi bahasa, tawakal berarti menyerahkan suatu urusan. Menurut pengertian syariat, orang yang bertawakal kepada Allah berarti ia telah mengerti benar bahwa Allah lah yang menjamin rezeki dan urusannya. Sehingga dia hanya bergantung kepadanya semata, tanpa melibatkan pihak lain. Oleh karenanya, hakikat tawakal adalah ketulusan dalam menggantungkan hatinya kepada Allah, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Segala sesuatunya diserahkan kepadanya, sebagai realisasi keimanan bahwa hanya dia semata sang pemberi, dan hanya dia yang menolak dan yang menghindarkan mara bahaya, dan yang mendatangkan manfaat, bukan yang lain. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang menyerukan manusia agar bersikap tawakal dengan baik dan sempurna, salah satunya terdapat dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Yang artinya, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal, dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Sikap tawakal ini telah dicontohkan oleh para nabi kita, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam kobaran api oleh Raja Namrud, beliau hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, sehingga Allah menjadikan api yang panas itu menjadi dingin, sehingga Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api yang membara. Demikian juga ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya mendapatkan ancaman dari kaum kafir Quraisy, beliau dan para sahabatnya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil yang membuatnya selamat dari mara bahaya. Panjangan. Seseorang yang memiliki nilai tawakal yang tinggi
akan melahirkan tingkat kecerdasan emosional yang baik. Nilai ketawakalan seseorang lahir dari ketundukan seseorang terhadap perintah Tuhan, dengan tidak mengabaikan usaha atau ikhtiar, karena ia menyadari keterbatasan diri dan menyadari kemahamutlakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, tawakal merupakan tumpuan akhir dalam usaha seseorang setelah ia berusaha dan ikhtiar dengan penuh kesungguhan. Pengertian ikhlas secara kebahasaan berasal dari kata khulaso yakhlusu khuluson, mengacu pada pengertian terikat dan terbelenggu, lalu terbebas dan selamat darinya. Al-Mukhlis merupakan orang yang sangat tulus, mengesahkan Allah dan terbebas dari kotoran. Ikhlas terdiri dari tingkatan dan derajat satu dengan yang lainnya. Antara lain, batin seseorang lebih besar dan agung dari yang tampak secara lahir. Sifat ikhlas akan tercapai jika keseimbangan antara lahir dan batin. Namun demikian, derajat tertinggi dari sifat ikhlas adalah jika yang tampak lebih baik dan agung dari yang tampak. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ikhlas. Di antaranya dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi, "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Kata mukhlisin terambil dari kata kholaso yang berarti murni. Demikian, ikhlas merupakan upaya memurnikan dan menyucikan hati sehingga hanya benar-benar terarah kepada Allah semata. Sebelum usaha itu berhasil, hati masih diliputi oleh sesuatu selain Allah, misalnya pamrih dan semacamnya. Dengan demikian, sifat ikhlas ini dapat dipahami dengan sifat ikhlas yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tetapi, ada satu kisah salah seorang sahabat Nabi yang memiliki rasa ikhlas dalam dirinya yang tidak diberikan harta rampasan oleh Rasulullah, yaitu Amru bin Taglib. Beliau lahir di Basrah. Namanya juga tercatat dalam deretan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, serta sahabat yang ikut serta dalam perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan contoh sahabat Rasulullah yang memiliki keikhlasan atas amal yang diperbuatnya. Dalam hatinya, Amru bin Taglib dipenuhi rasa kecukupan dan hanya berharap balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sedikit hikmah tentang Amru bin Taglib yang dapat ditemukan dalam hadis Rasulullah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 7535 dalam kitab Fathul Bari. Pada hadis ini yang melalui jalur Muhammad bin Al-Fadl, Jarir bin Hazim bin Zaid, Al-Hasan bin Abi Hasan Yasar, dan Amru bin Taglib, itu Rasulullah menjelaskan tentang keutamaan yang dimiliki Amru bin Taglib. Dalam hadis itu dijelaskan Rasulullah membagi-bagikan harta rampasan perang kepada para sahabat. Namun tidak semua sahabat mendapat bagian, termasuk yang tidak menerima adalah Amru bin Taglib. Di antara orang-orang yang tidak memperoleh harta rampasan perang itu ada beberapa yang menggerutu, bahkan sampai mencela sikap Rasul karena tidak membagikan harta rampasan kepada sebagian lainnya. Lalu Rasulullah pun menjelaskan tentang mengapa ada sebagian orang yang diberi harta rampasan perang dan sebagian lainnya tidak mendapatkan apapun. Rasul menjelaskan sebagian orang yang diberikan harta rampasan perang itu karena dalam hatinya masih terdapat keluh kesah dan ketakutan terhadap kehidupan dunia. Dan Rasul juga menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak mendapatkan bagian harta rampasan perang itu lebih disenangi dan dicintai. Rasulullah juga mengatakan, di antara orang-orang yang tidak mendapatkan harta rampasan perang itu ada yang hatinya senantiasa diberikan
oleh Allah dengan kecukupan dan kebaikan. Rasulullah menyebut salah satu seorang itu adalah Amr bin Taghlib. Sungguh ada orang yang kuberi dan ada yang tidak kuberi. Namun yang tidak kuberi lebih aku sukai daripada yang aku beri. Beberapa orang yang aku beri karena hati mereka masih ada keluh kesah dan ketakutan. Dan beberapa orang yang aku percayakan kepada kecukupan dan kebaikan yang telah Allah jadikan pada hati mereka. Di antara mereka ialah Amr bin Taghlib. Dari kisah ini dapat dipetik hikmah bahwa harta kekayaan dan kenikmatan bukan merupakan tolak ukur kemuliaan dan kehormatan seseorang. Terkait dengan materi emosi hati, yaitu ikhlas, yaitu agar kita bisa mengendalikan emosi atau rasa marah, dan kita harus menerima apa yang telah Allah berikan